Saling serang Thailand dan Kamboja masih berlangsung. Apa dampaknya bagi kawasan Asia Tenggara dan bagi Indonesia? Bagaimana pula Indonesia bisa menengahi ketegangan ini? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Prof, kalau misalnya melihat kondisi saat ini dan potensi eskalasi perang antara Thailand dan Kamboja, perlukah kita mengevakuasi warga negara Indonesia sesegera mungkin? Ya, tentu kita perlu melakukan evakuasi, tapi perlu diingat ya bahwa Thailand ataupun Kamboja ini kan sangat luas. Jadi yang terjadi itu di perbatasan antar kedua negara ini, dan warga kita mungkin. Prof. Hikmahanto, kita perbaiki dulu, putus-putus. Prof. Hikmahanto, bisa dengar suara studio, Pak? Ada di sana, tetapi warga kita ada ininya. Tapi sekali lagi, saya ya. Oke, silahkan lanjutkan, Pak. Tadi mengingat wilayahnya besar, kemudian langkah kita harus seperti apa? Ya, jadi yang bisa dilakukan oleh perwakilan kita di Thailand maupun Kamboja, memberikan travel warning dan juga memberikan informasi kepada masyarakat kita yang mungkin ada di perbatasan, karena saya tidak yakin ada masyarakat kita di perbatasan Thailand dan Kamboja ini. Jadi mereka masih di kota-kota besar, begitu. Tapi kalau mereka ada di sekitaran sana, mereka harus segera mengevakuasi diri untuk datang ke misalnya ke tempat yang sudah ditentukan oleh kedutaan besar kita. Tapi sekali lagi, ini masalahnya di perbatasan ya. Jadi ini kan kayak Indonesia kan, Jakarta sama Papua, Kalimantan itu sangat luas ya. Jadi mungkin saja bisa terjadi di tempat lain begitu. Nah, Prof, sebagai ketua tradisional ASEAN, apakah Indonesia perlu turun langsung juga memediasi atau juga memberikan suaranya? Ya, pertama ya, kalau kita berperan itu tidak dalam konteks kita melanggar non-interference principle. Artinya negara anggota ASEAN tidak boleh melakukan intervensi atau melakukan tindakan-tindakan terhadap masalah domestik. Ini bukan masalah domestik. Jadi kalau saya lihat di Piagam ASEAN, di pasal 22 disebutkan bahwa negara-negara ASEAN kalau mereka menghadapi konflik harusnya menyelesaikan secara damai. Lalu pasal 23 dikatakan bahwa penyelesaian damai ini bisa negosiasi, konsiliasi. Tapi kalau misalnya diperlukan mediasi, itu bisa. Bahkan ketua ASEAN sekarang bisa melakukan memberikan jasa baiknya untuk menjadi mediator. Nah, ketua ASEAN sekarang dijabat oleh Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Namun demikian, kalau misalnya disepakati atau diminta oleh Perdana Menteri Malaysia, katakanlah presiden kita yang akan ditunjuk, itu juga bisa dilakukan hal tersebut untuk memediasi. Atau Pak Anwar Ibrahim bisa menunjuk tokoh-tokoh di ASEAN, termasuk juga di Indonesia, seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Hasan Wirayuda, atau Pak untuk melakukan shuttle diplomacy bolak-balik untuk bisa sampai pada titik bahwa kedua negara harus melakukan gencatan senjata. Karena jangan sampai ada kesan dari luar ASEAN mengatakan bahwa ASEAN sendiri tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam ASEAN. Ini yang tidak baik, ya. Jadi karena ini sekarang ini sebenarnya permasalahan, dan ini berkaitan dengan masalah perbatasan mereka. Dan kalau kita tidak bisa menyelesaikan di ASEAN sendiri, maka itu akan mengurangi kredibilitas ASEAN. Belum lagi masalah sekarang ini kelihatannya masalah yang cukup besar ketimbang dibandingkan dengan masalah-masalah yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya itu dalam waktu 2-3 hari sudah selesai. Tapi kalau yang sekarang ini boleh dibilang sampai cukup lama, lalu kemudian sudah ada penurunan hubungan diplomatik dari Kamboja ke Thailand dan lain sebagainya begitu. Artinya ini bisa dilihat sebagai potensi akan bisa lebih panjang konfliknya ataupun juga meluas. Betul sekali, ini bisa meluas, bisa panjang, dan sebenarnya kita dunia tidak perlu lagi ada satu perang lagi, karena kita sudah ada di Ukraina, sudah ada di Gaza, dan kita tidak perlu ada satu lagi. Dan sebagai negara ASEAN, ya Indonesia, tentu kita bisa mengupayakan bahwa ini tidak terus berlanjut. Bapak Presiden bisa berkontak dengan Pak Anwar Ibrahim dan menanyakan apakah
kita Indonesia bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih tetap mau mencoba untuk melakukan mediasi. Oke, Prof, singkat saja, apakah tapi sikap Indonesia ini hanya bisa dilakukan setelah ada arahan dari Ketua ASEAN sekarang atau bisa proaktif? Ya, harus ada arahan dari Ketua ASEAN, karena menurut Piagam ASEAN seperti itu. Jadi harus melalui mekanisme Ketua ASEAN. Demikian. Oke, baik. Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya, Prof. Terima kasih.